Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan dan saya sayangi, selamat bertemu kembali pada sesi perkuliahan kita hari ini. Semoga pian seberataan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang media sosial. Seperti mana yang kita ketahui bersama ya, bahwa Anda para pengguna internet ya, maupun atau baik PC, ya, laptop maupun smartphone ya, HP dan sebagainya. Seringkali Anda menggunakan media sosial seperti halnya aplikasi yang terdapat di dalam komputer Anda. Media sosial ya sering disebut juga dengan sosial media gitu ya, adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain oleh orang ya, yang para penggunanya bisa dengan mudah beradaptasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog atau jejaring sosial ya, wiki atau forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Beberapa media sosial ya yang mungkin sudah sering Anda gunakan diantaranya adalah contohnya adalah seperti Facebook ya, YouTube, WhatsApp ya, Facebook Messenger, WeChat, QQ misalnya ya, Instagram, Twitter, Skype, Pinterest dan sebagainya dan sebagainya. Anda termasuk yang menggunakan mana Anda? Anda sering menggunakan mana? Itu tentu Anda sendiri yang tahu ya. Dan masing-masing medsos itu atau media sosial itu penggunanya secara seluruh dunia itu jutaan ya, banyak sekali. Lalu yang mau kita bahas apa pada pertemuan kali ini ya? Jadi media sosial itu ya, kalau secara klasifikasinya merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk ya, seperti majalah, forum internet, weblog, ya, blog sosial mungkin, microblogging, wiki ya, foto atau gambar ya, peringkat dan buku sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian ya, bahwa kehadiran sosial media dan kekayaannya gitu ya, dan proses sosialnya, Kaplan dan Henlin menciptakan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial ya. Dan itu sudah disampaikan dalam artikel Horizon Business ya. Jadi menurut Kaplan itu dan Henlin ya, bahwa klasifikasi jenis media sosial itu diantaranya adalah proyek kolaborasi. Di dalam situs itu ya, mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah ataupun menghapus konten-konten yang ada di dalam isi web tersebut ya. Dia kolaborasi. Atau blog dan microblog ya. Pengguna lebih bebas ya dalam ekspresikan sesuatu di blog ini. Seperti curhat Anda, kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun lembaga lainnya. Contohnya Facebook, Twitter ya, atau medsos konten ya kan. Jadi dalam situs ini mereka berbagi media seperti video, gambar, buku, foto dan sebagainya. Di antaranya contohnya TikTok, YouTube ya. Juga situs jaring sosial ya. Artinya dengan aplikasi ini mereka bisa terhubung dan ada informasi-informasi pribadi yang bisa dibagi ya. Di antaranya adalah Instagram, Facebook. Kemudian ada juga klasifikasi medsos sebagai virtual game watch ya. Dunia permainan virtual merupakan gabungan beberapa orang yang ingin terhubung ya dan berinteraksi seperti halnya dunia nyata ketika mereka main game. Contohnya game online gitu ya. Kemudian virtual social watch ya. Dunia virtual sosial yang di dalamnya seorang pengguna merasa hidup dengan menggunakan perangkat virtual reality yang dipakai di area mata ya, sama seperti virtual game juga ya. Nah, ciri-ciri medsos ini adalah
pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi lebih luas jangkauannya. Pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya, dan penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Dan medsos ini tentu ada perkembangannya ya dari tahun ke tahun. Itu dimulai dari tahun 78 dengan sifatnya seperti halnya buletin begitu. Sampai tahun-tahun berikutnya ya, kemudian di tahun 2011 ditemukan Google Plus ya, yang digunakan tidak hanya terbatas oleh Google tapi secara publik ya. Sebetulnya Anda juga sudah tahu ya media sosial itu apa, karena Anda sudah menggunakan hampir tiap waktu, tiap jam, tiap hari ya. Dan itu bisa digunakan dalam berbagai kepentingan, baik bisnis ya, baik juga untuk pendidikan ya. Nah, contoh diantaranya kalau untuk pemanfaatan media sosial dalam pendidikan, yang dapat diambil keuntungannya adalah untuk para siswa contohnya ya. Media sosial ini diantaranya pembelajaran ya. Dengan pembelajaran ya, kita bisa dengan media sosial tersebut pembelajaran menjadi lebih mudah juga, karena kita bisa pakai grup ya. Diantaranya kita menggunakan WhatsApp grup ya, atau Facebook ya, atau Instagram. Kemudian juga untuk ekspresi kreatif ya. Jadi para mahasiswa atau pelajar bisa menyampaikan ya gagasan idenya secara kreatif. Kemudian exposure global ya, merasakan exposure global. Di dalam dunia web ini ya, para mahasiswa atau siswa bisa berinteraksi dengan orang-orang pada platform yang lebih luas, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dari yang biasa menjadi luar biasa. Juga ada peluang kerja di sana, dan juga ada pemasaran media sosial. Jadi media sosial ini sangat penting. Saya tidak bisa bayangkan dalam sehari itu Anda tidak menggunakan WhatsApp. Saya tidak bisa bayangkan Anda dalam sehari tidak menggunakan Facebook atau Instagram. Secara pribadi saja saya menggunakan WhatsApp ya, Facebook, Instagram, ini tiga ini sangat familiar, yang sangat saya butuhkan. Kemudian ada YouTube ya, ada Twitter juga. Hampir semua pengguna HP, hampir semua pengguna smartphone, laptop dan PC ada aplikasi medsos. Dan ini sekarang menjadi suatu metode efektif dalam penyampaian aspirasi, penyampaian kreativitas. Karena jujur saja kalau menggunakan media cetak ya, koran, majalah, itu kita lambat sekali dapat mengekspresikan kreativitas kita. Atau mungkin media elektronik lainnya seperti televisi ya, ataupun radio, mungkin kita juga lambat karena ada proses-proses birokrasi. Tapi dalam media sosial Anda bisa di mana saja membuat substansi konten dan menguploadnya untuk ditonton oleh orang banyak. Sehingga bahkan beberapa negara ya, contohnya di Timur Tengah, itu revolusi ketatanegaraannya banyak difasilitasi oleh medsos, Facebook misalnya atau WhatsApp. Bahkan dengan media sosial itu kekuasaan pemerintah dapat digulingkan karena bisa mempengaruhi orang banyak. Media sosial ini diciptakan tentu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik sebenarnya, supaya orang dapat terhubung dengan orang lain secara global ya, sehingga dunia menjadi lebih terhubung gitu. Bayangkan kita mungkin 20 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, bahkan kita dengan saudara sendiri pun saat kita berjauhan ya, berpisah keluarga, antar daerah, antar pulau, beberapa tahun tidak bisa berhubungan kita karena tidak ada media sosialnya, tidak ada sarana komunikasi ini, paling menggunakan surat ya, dan itu lambat sekali. Baik, saya rasa demikian ya. Nanti saya sampaikan itu di teorinya dan narasinya di WA group ya tentang media sosial, bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini ataupun masa akan datang. Karena kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman masa lalu dan masa sekarang di media sosial kepada orang banyak secara cepat dan secara global. Dan itu memiliki dampak, ya kan? Pemahaman, pencerahan kepada orang lain
supaya memiliki kesamaan visi misi, kesamaan konsep terhadap pencapaian tujuan tertentu yang kita inginkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong nanti disimak semua materi ya yang berkaitan dengan medsos di dalam WA Group, dan tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Mudah-mudahan kita dapat segera melaksanakan kegiatan perkuliahan tatap muka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.